memperpanjang salam. Yang kami dari kelompok 2 presentasikan untuk kelompok kami yang mana berjudul judul besarnya itu model kerja dengan subjudul jenis model kerja yang terbagi itu yang sudah dijelaskan oleh kelompok 4 tadi. Kelompok 6 yaitu model kerja musiman, model kerja siklis. Namun di sini kami menjelaskan hanya model kerja darurat. Sedikit saya paparkan bahwasanya model kerja darurat ini terjadi pada sebuah perusahaan yang mana model kerja ini sesuatu pengertian dengan model kerja atau model yang sebesar-besarnya dengan siklus yang berubah-ubah karena keadaan yang darurat. Selanjutnya akan dijelaskan atau dipaparkan oleh rekan saya. Saya akan melanjutkan pemaparan tentang penjelasan model kerja darurat. Pada model kerja ini merujuk pada dana tambahan yang diperlukan oleh perusahaan untuk mengatasi situasi darurat atau kejadian yang tak terduga yang mengganggu arus kas dan mempengaruhi kelancaran operasional perusahaan. Ketika perusahaan menghadapi situasi darurat seperti krisis keuangan, penurunan tiba-tiba dalam penjualan, kehilangan pelanggan utama atau bencana alam yang mengganggu produksi, modal kerja yang ada mungkin tidak cukup untuk mengatasi masalah tersebut. Dalam situasi seperti ini, perusahaan perlu mengadakan modal kerja darurat. Baik, terima kasih. Sudah saya akan menanggapi untuk menjaga keadaan kondisi yang berlanjut secara terus-menerus dalam operasi kasus yang tidak terduga seperti penurunan pendapatan, krisis ekonomi dan situasi darurat lainnya. Lalu selanjutnya itu contoh dari model kerja darurat yaitu PT Kawasan Industri TBK dalam bidang pariwisata yang terkena dampak bencana alam tsunami Selat Sunda, yaitu kerusakan bangunan sehingga mengalami kerugian 150 miliar. Maka dari situ PT tersebut membutuhkan modal kerja darurat yang dimana sudah mereka lakukan yaitu membuat strategi untuk mengasuransikan seluruh aset sebagai bentuk mitigasi kerugian. Baik, terima kasih dari teman-teman sekalian sudah mendengarkan dari materi kami. Di sini kami ingin menjawab dari pertanyaan rekan Yoga. Bahwasanya tadi pertanyaannya bagaimana keadaan di waktu 2018 di zaman Covid. Di situ terjadi pandemi, bahwasanya harga-harga obat atau harga-harga yang untuk menghalangi bahwasanya mencegah Covid itu sendiri naik. Apakah itu keputusan dari ada standar dari negara tersebut? Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit bahwasanya menurut yang saya baca bahwasanya standar dari obat-obatan itu mungkin bisa dikatakan naik dari negara tersebut karena memerlukan anak-anak lab untuk kesehatan untuk memproduksi begitu banyak penyakit, begitu banyak kebutuhan yang diperlukan. Di situ bahwasanya kita dapat mengambil bahwasanya kebutuhan itu meningkat. Jadi di situ para medis dibutuhkan sehingga harga obat-obat itu mahal. Namun di sisi lain bahwasanya dari segi masker sendiri itu mungkin saya kurang yakin sih dari penetapan standar negara tersebut bahwasanya harga itu naik. Karena di situ juga bahwasanya pengusaha dapat mengambil keuntungan. Mungkin dari sekian dan terima kasih. Oke. Gimana, Om Yoga? Belum sih, Bu. Karena kan pada posisi itu kan masker setahu kan memang dibutuhkan setiap orang pada masa itu kan. Maksud saya itu apakah negara punya hak untuk menetapkan berapa harga yang harus dipatokkan setiap perusahaan? Karena kan itu memang keadaan yang betul-betul darurat. Semua orang dipaksa untuk menggunakan itu gitu. Baik, jadi para perusahaan, kita sendiri pun sebagai pemegang perusahaan, kalau misalkan ada keadaan itu pasti suka-suka kita menentukan harganya berapa, karena kan itu memang kebutuhan gitu ceritanya.
Baik, terima kasih dari sanggahan Saudara Yoga. Di sini saya mendapat referensi bahwasanya negara memiliki hak kewajiban untuk mengatur harga barang tertentu dalam situasi tertentu. Contoh kecilnya saja, 2022 ini pribadi ya, sedikit cerita. Kakak saya mengurus kartu vaksin ketiga di 2022 dengan harga satu vaksin itu harganya 50. Berbanding terbalik di antara 2023 peningkatan terjadi 150.000. Itu menyebabkan bahwasanya suatu kondisi, suatu keinginan atau permintaan itu bertambah, maka harga dari suatu negara atau kebutuhan standar itu dapat menentukan, dapat memutuskan bahwasanya harga yang dibutuhkan oleh konsumen harus segini standarnya. Izin menambahkan, tadi apakah ada pemerintah memiliki wewenang dalam harga standar tersebut? Dalam Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau KPPU telah melakukan pemantauan terhadap harga dan pasokan dari obat-obatan yang esensial terhadap COVID-19. Pemantauan tersebut dilakukan sejak berlakunya PPKM awal Juli lalu, yang dimana keputusan Menteri Kesehatan RI nomor HK0107 Imenkes 4826/2021 tentang harga eceran tertinggi obat dalam masa pandemi COVID-19 agar pelaksanaannya di lapangan dapat berjalan dengan baik. Penetapan HET menurut KPPU memang diperlukan dalam kondisi terjadi excess demand dan pasokan relatif terbatas, apalagi untuk produk yang esensial atau sama itu. Ya? Jadi untuk kesimpulannya, Iya. jadi bang, kesimpulannya negara berhak memiliki hak untuk kebijakan untuk mengatur harga barang selama masa pandemi. Namun kebijakan tersebut harus seimbang agar melindungi kepentingan konsumen tanpa menghambat mekanisme pasar yang efisien. Ya. Untuk kelompok 2 ini melanjutkan proses dari modal kerja darurat. Jadi modal kerja variabel. Poin ketiganya itu adalah modal kerja darurat. Oke. Modal kerja darurat kita ambil case-nya biar nggak terlalu melebar luas. Konsep salah satu modal kerja darurat ini dia timbul karena adanya force majeure, karena ada keadaan darurat, bisa karena bencana alam, bisa juga karena inflasi, bisa karena sumber daya alam yang sudah langka. Banyak faktor yang mempengaruhi. Namanya dia darurat, tidak terduga atau tidak terprediksi sebelumnya. Contoh, siapa yang bisa memprediksi akan ada COVID-19 di tahun 2019 akhir? Tidak ada. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang memprediksi itu. Bahkan negara-negara besar pun mereka tidak akan tahu adanya wabah penyakit itu. Oke? Kaitannya, pertanyaannya dari Yoga, karena adanya pandemi COVID-19, Bu, pada saat itu terjadi lonjakan, kenaikan dan juga kelangkaan. Bukan cuma sekedar naik, tapi langka bahan-bahan untuk medikal kesehatan, contohnya masker dan obat-obatan, gitu ya. Bahkan kalau kita bisa klasifikasikan lagi, obat-obatan yang langka ini lebih ke antibody, vitamin, kan itu ya yang paling langka pada saat itu. Antibiotik, yang namanya imbus, sebelum ada pandemi mereka promosi dalam satu papan itu ada beberapa tablet, itu harganya sekitar 25.000. Karena adanya COVID-19 berubah harganya menjadi 80 sampai 100.000 per satu papan, sebanyak per 10 butir. Begitu juga untuk obat-obatan antibiotik yang lain seperti vitamin C, vitamin D, vitamin E. Kenapa? Modal kerja variabel yang paling berpengaruh apa? Modal kerja yang ada di dunia kesehatan, modal kerja untuk beberapa produk kesehatan, obat-obatan.
menutup kemungkinan orang yang punya izin usaha perusahaan manufaktur, oke, ini biasa terjadinya di manufaktur nih, produksi. Yang biasanya memproduksi skincare, yang biasanya memproduksi alat-alat kecantikan, berubah menjadi produksi hand sanitizer, disinfektan. Oke? Pertanyaan ibu, modal kerja variabelnya sebelumnya mereka punya nggak modal bahan baku untuk buat hand sanitizer dan disinfektan? Nggak ada. Mau tidak mau perusahaan harus menambah biaya modal untuk pembelian bahan baku yang tidak pernah tercanangkan sebelumnya itu akan dibeli. Oke? Untuk alkohol, emang buat skincare pakai alkohol? Enggak kan? Tapi dia udah punya izin usahanya. Mereka punya izin usaha untuk produksi bahan-bahan manufaktur seperti skincare, body lotion. Tapi kalau untuk yang disinfektan dan juga yang sanitizer-nya, modal yang kedua satu modal bahan baku, yang kedua modal untuk pengurusan BPOM dari produk tersebut. Mereka udah punya izin usahanya, tinggal gimana mendaftarkan produk barunya ke BPOM. Itu yang berpengaruh. Terus kaitannya adalah, Bu, pada saat pandemi, termasuk harga sanitizer dulu, apa mereka yang terkenal? Detol. Selain Detol, apa yang semprot-semprot dia kecil itu? Ya. Biasa satu botol kecil 5.000, Bu. Pada saat itu masa pandemi, yang kecilnya pun jadi 70.000. Harganya ini pun sudah tidak bisa diukur gitu ya, Yoga. Harganya ini sudah sangat liar di pasaran, termasuk masker merek Sensi. Satu kotak dulu 27.000. Karena saya tipikal walaupun tidak masa pandemi, saya tipikal yang memang sering pakai masker itu. Satu kotak 27.000. Berubah menjadi 250.000 per kotak. Pada saat itu negara punya enggak? Pertanyaannya, punya enggak wewenang untuk bisa menyelaraskan harga? Punya. Jadi pertanyaan dari Yoga, apakah negara punya standar? Punya. Untuk semua produk yang memang terdaftar di BPOM, memang terdaftar izin usahanya, itu semua ada standar harganya. Tidak boleh liar di pasar. Tetapi kalau misalnya pada saat itu Sensi sudah distandarkan harganya per kotak 27.000, mau beli di apotek manapun 27.000, mau di Jakarta, mau di Medan, dimanapun 27.000. Kenapa tiba-tiba bisa berubah menjadi 250.000, tetapi perusahaan tidak melakukan sanksi atau apapun? Karena pada saat itu pemerintah juga tidak bisa memprediksi bahwasannya bahan-bahan untuk membuat masker itu juga pada saat itu langka. Kenaikan bahan bakunya juga amat sangat drastis. Kenapa Bu berpengaruh? Sistem logistiknya macet. Ekspor impor kita untuk mendatangkan barang itu macet. Mau tak mau biaya untuk pembelian bahan baku juga melonjak. Kalau pada saat itu pemerintah akan tetap buatkan satu aturan, tetapi itu butuh proses. Makanya kita merasakan suatu langka. Bahkan untuk masker pun kita pakai yang kain ya. Ada yang ngerasain pakai kain waktu itu ya. Ya itu tadi. Dari segi barangnya, Sensi bukan cuma mahal, bahkan mereka pada saat itu hampir tidak bisa memproduksi masker kembali. Kenapa? Menunggu bahan baku mereka datang. Karena Sensi itu bahan bakunya bukan sekadar bahan baku dari kain, itu ada standarnya tersendiri. Dan yang membuat semua bahan baku ini tidak bisa terukur apa, Bu? Karena banyak oknum-oknum, perusahaan-perusahaan ataupun PPT yang mereka tidak berkecimpung di dunia medical check up, tetapi memanfaatkan keadaan darurat ini. Saya jual pakaian, saya mau jual masker, kan maskernya terbuat dari kain, menyalahi aturan nggak?
sensi dimanapun sekarang harganya sudah mulai Turun. ikut turun, nggak lagi liar di mana-mana. Kenapa? Karena keadaan kita sudah tidak terlalu darurat. Bahan baku mereka sudah gampang masuk. Stok-stok bahan persediaan obat-obatan itu juga sudah bertambah. Itu. Udah, Bang Yoga? Ada pertanyaan lagi? Yang lain? Ya. Pernah nggak dalam satu perusahaan itu menggunakan dua variabel? Oke. Pernah nggak Bu di dalam satu perusahaan menggunakan dua variabel kerja? Misalnya ada musiman, ada siklis, gitu ya. Ada juga di situ darurat. Kalau darurat itu akan tetap terjadi di seluruh sektor usaha. Kalau untuk yang modal kerja darurat, kenapa? Kalau darurat itu ceritanya sudah memang bencana alam gitu ya. Di satu tempat itu akan semuanya berdampak, akan muncul yang namanya modal kerja darurat. Kalau misalnya bencana alamnya seluruh dunia, maka seluruh dunia akan mengeluarkan modal kerja darurat. Kalau misalnya dua, tergantung perusahaannya itu bergerak di bidang apa. Kalau misalnya perusahaannya bergerak di bidang jasa, contohnya musiman sama siklis itu adalah iklim sama kondisi budaya. Misalnya musim dingin berketepatan dengan lebaran, pasti orang akan gunakan baju-baju dingin, tapi nuansanya bisa digunakan untuk lebaran. Karena nggak mungkin kan kita datang ke rumah orang musim dingin hanya pakai jaketnya aja kita tetap pakai, tapi di dalam ruangan tersebut kita tetap akan menggunakan baju lebaran. Itu bisa digunakan lebih dari satu variabel, tetapi dibaca lagi kondisi dari negaranya. Yang biasanya bisa gunakan ini negara-negara di Eropa, karena musimnya tidak bisa dibaca, bisa sampai 4 musim di sana. Mereka ada musiman, ada siklis. Kenapa? Ketepatan lebaran bersamaan dengan musim dingin. Bu, kalau misalnya penimbunan gas itu Bu termasuk darurat apa enggak tuh Bu? Modal kerja darurat. Penimbunan gas itu Langka Bu. ya, kita lihat ininya Bang, faktornya. Penimbunan gas ini yang melakukan penimbunan gasnya itu siapa? Ya. Misalkan penimbunan gas ini dilakukan oleh PT Pertamina-nya, di mana ini adalah perusahaan monopolinya. Gas itu harus dikeluarkan oleh Pertamina yang mengeluarkan atau menjalankan distributor untuk gas itu Pertamina-nya. Kalau itu jatuhnya sudah darurat, sudah langka. Tetapi kalau ternyata penimbunan gasnya itu di beberapa agen Bu, kan gitu ya, ada agennya, ada distributornya. Kita lihat lagi Bang, penimbunannya itu di lokasi mana. Misalnya langka gas di Sumatera Utara, berarti kan itu hanya ada di Sumatera Utara, gitu ya. Itu termasuk darurat nggak Bu? Darurat bagi grosir-grosiran atau agen-agen yang ada di Sumatera Utara saja. Nah, itu sebenarnya belum kategori darurat besar, itu hanya bisa dikategorikan ke siklis. Kenapa saya bilang kategorikan ke siklis ataupun